Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 549 Penjara Bumi muncul lagi. Raja Iblis kelas 8 sangat kuat, energi jahat yang dilepaskan dari tubuhnya telah menyelimuti seluruh tempat, membanjiri beberapa kilometer dengan api jahat yang mengamuk. Tubuh besar iblis itu berdiri seperti gunung kecil saat kedua telapak tangannya yang besar muncul di atas Jiang Chen dan Tairen pada saat yang sama. Ekspresi Jiang Chen dan Tairen langsung berubah. Menghadapi iblis sebesar itu, meskipun mereka memiliki kemampuan yang sangat menekan iblis dan percaya diri, mereka tetap tidak berani menunjukkan sikap acuh tak acuh. Segel naga api, segel Fudo. Jiang Chen dan Tairen sama-sama meraung bersamaan. Seekor naga api besar menyerang seperti naga sungguhan, menghantam telapak tangan Raja Iblis. Tairen juga tidak ragu-ragu dan membalas dengan segel Fudo. Kali ini, kedua pria itu menyerang dengan sekuat tenaga, melancarkan serangan yang beberapa kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Ledakan. Seluruh langit dipenuhi dengan kobaran api dan cahaya Buddha yang agung. Kedua serangan itu sangat menekan Raja Iblis, karena mereka adalah predator alami para iblis. Jadi, meskipun itu adalah Raja Iblis kelas 8, ia masih harus menghadapi penekanan unsur, dan dengan demikian tidak dapat bertarung dengan kekuatan penuh. Meskipun Jiang Chen hanya seorang Raja Tempur kelas 4, ia mampu membunuh Raja Iblis kelas 7 dengan mudah. Jadi, bahkan jika ia harus menghadapi Raja Iblis kelas 8 sendirian, ia tidak akan takut. Tairen sama kuatnya dengan dia, dan ia sekarang adalah Raja Tempur kelas 6 puncak, jadi membunuh Raja Iblis kelas 7 puncak juga merupakan hal yang mudah baginya. Dan, dengan efek penindasan yang dibawa oleh keterampilan Budanya, ia memiliki kemampuan untuk bertarung secara setara melawan Raja Iblis kelas 8 sendirian. Saat ini, dengan menyerang bersama, Jiang Chen dan Tairen mampu melepaskan kekuatan yang lebih besar. Dalam pertukaran pertama ini, mereka tidak hanya tidak terluka oleh Raja Iblis, serangan mereka malah membuat Raja Iblis mundur beberapa langkah, menyebabkan kawah besar muncul di tanah. Ini memuaskan. Tairen berteriak. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti Buddha hidup. Setelah menang dalam pertarungan pertama, ia berubah menjadi jejak cahaya keemasan dan menembak dirinya sendiri di depan Raja Iblis. Tanpa berkata apa-apa, ia melepaskan segel Fudo lainnya. Sebagai salah satu segel Buddha tertinggi, tidak mudah untuk menguasai segel ini sepenuhnya. Karena itu, Tairen ingin memanfaatkan pertempuran terus-menerus dengan Raja Iblis yang kuat untuk mengembangkan segel Fudonya, membuatnya menguasai keterampilan itu lebih cepat dan lebih baik. Tentu saja, Jiang Chen juga tidak ragu-ragu, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan terhadap Raja Iblis kelas 8 ini. Segel naga api yang perkasa sekali lagi dilepaskan olehnya. Ini adalah keterampilan tempur yang sangat tangguh yang dapat dibandingkan dengan langkah kelima dari 5 langkah naga biru. Namun, dalam pertarungan melawan iblis, itu tidak diragukan lagi akan lebih efektif daripada 5 langkah naga biru. Aduh! Raja Iblis kelas 8 meraung marah. Ia berulang kali memukul dadanya dengan kedua tangan, mencoba melampiaskan amarah yang tertahan di hatinya. Namun, hatinya dipenuhi dengan lebih banyak keterkejutan daripada amarah. Dalam benaknya, manusia di depannya hanyalah Raja Tempur kelas 6 dan Raja Tempur kelas 4, dan membunuh mereka semudah mencubit 2 semut kecil. Namun, di luar dugaannya, kedua manusia yang dianggapnya sebagai 2 semut kecil ini begitu tangguh sehingga ia terpukul mundur oleh serangan mereka. Raja Iblis kelas 8 bergerak. Segel iblis hitam terbentuk di antara telapak tangannya, dan tengkorak mengerikan terlihat di atasnya. Serangan ini melambangkan kebrutalan dan teror, neraka dan kematian. Begitu dilepaskan, itu akan merenggut nyawa seseorang. Bahkan jika Raja Tempur kelas 8 harus menghadapi serangan ini, dia akan mati atau terluka parah. Namun sayang, Raja Iblis ini menghadapi 2 monster abnormal hari ini. Segel naga api dan segel Fudo dapat menekan elemen iblis secara signifikan. Ledakan. Segel iblis raksasa dan 2 segel yang diisi dengan energi yang murni bertabrakan, menghasilkan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh area. Energi iblis yang padat terhempas oleh benturan tersebut, sementara kekuatan tabrakan yang dahsyat merobek retakan besar di angkasa, menyebabkan udara sedingin es berhembus keluar dari kehampaan. Meskipun Raja Iblis kelas 8 ini telah menyerang dengan segel iblis yang kuat, ia masih belum sebanding dengan Jiang Chen dan Tairen. Kedua manusia ini adalah 2 monster abnormal dengan fondasi yang sangat kuat. Sekali lagi, Raja Iblis kelas 8 terdorong mundur. Banyak sisi kerasnya jatuh dari tubuhnya, sementara darah menyembur keluar dari luka-lukanya. Aduh! Raja Iblis kelas 8 menjadi sangat marah. Ia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia sebenarnya tidak mampu mengalahkan kedua manusia kecil ini. Namun, yang membuatnya sangat terkejut adalah serangan yang dilepaskan oleh manusia-manusia ini, karena mereka sangat menekannya. Namun, ini hanya memperkuat keputusan Raja Iblis untuk membunuh kedua pria itu. Jika tidak, mereka pasti akan menjadi ancaman besar bagi para iblis di masa depan.
Raja Iblis kelas 8 memang makhluk yang perkasa. Saat ia menjadi marah, kekuatan auranya justru meningkat dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, senjata iblis besar yang panjangnya hampir 30 meter muncul di tangannya. Itu adalah senjata iblis yang mengerikan dan tampak sangat tajam. Banyak paku didirikan di bagian belakang senjata ini. Energi iblis yang melayang di sekitar bilah berubah menjadi beberapa tengkorak yang menakutkan dan mulai berterbangan. Sungguh senjata iblis yang menakjubkan. Jiang Chen tidak bisa tidak memuji. Di antara semua senjata raja, senjata iblis yang dipegang oleh Raja Iblis di depannya dapat dianggap sebagai salah satu senjata paling unggul karena mampu memberikan kekuatan yang hanya lebih lemah dari senjata kaisar. Senjata selalu menjadi kelemahan bagi para iblis. Mereka tidak tahu cara membuat senjata tempur, dan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan senjata iblis. Bahkan bagi para Raja Iblis yang tangguh, senjata raja adalah barang langka. Senjata tempur para iblis biasanya adalah senjata iblis natal milik mereka sendiri. Namun, seperti halnya senjata tempur natal, senjata iblis natal juga tidak mudah dibuat. Kalau dia berhasil merebut senjata iblis ini dan membawanya ke suatu klan iblis, tidak diragukan lagi hal itu akan menyebabkan pertempuran besar antara semua Raja Iblis dari klan iblis tersebut. Biksu, Raja Iblis ini sungguh menakjubkan, ia telah membentuk senjata iblis natalnya sendiri. Sepertinya pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Jiang Chen mengeluarkan pedang suci surgawinya. Raja Iblis kelas 8 ini jauh lebih kuat dari yang dia duga. Sepertinya mereka harus menunjukkan kekuatan lebih jika mereka benar-benar ingin membunuhnya. Amitabha. Sang tiran dengan santai menurunkan manik-manik Buddha yang tergantung di lehernya. Di bawah kendalinya, setiap manik-manik Buddha mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan mulai membesar. Gula Baha. Kata-kata iblis yang tidak dapat dipahami keluar dari mulut Raja Iblis kelas 8 ini. Meskipun tidak ada yang mengerti bahasa iblis, mereka tahu apa arti kata-kata itu. Itu memberitahu Jiang Chen dan Tairen untuk pergi ke neraka. Raja Iblis kelas 8 menyuntikkan semua energi iblisnya ke dalam senjata iblis, lalu mengayunkannya ke arah Jiang Chen dan Tairen, membuat retakan besar di angkasa saat melesat di udara. Mudah dibayangkan bahwa serangan ini dapat dengan mudah membelah gunung besar menjadi dua. Rambut hitam Jiang Chen berkibar kencang diterpa angin kencang. Meskipun Tairen tidak memiliki rambut, 9 bekas luka melingkar di atas kepalanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pedang suci surgawi diayunkan oleh Jiang Chen, dan itu tidak lebih lemah dari senjata iblis milik Raja Iblis. Sementara itu, manik-manik Buddha milik Tairen juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kedua senjata raja itu menyerang senjata iblis sebelum akhirnya bertabrakan. Ledakan. Dampaknya begitu dahsyat hingga langit dan bumi berguncang. Seluruh lembah hampir hancur juga. Kekuatan tabrakan yang dahsyat ini terlalu kuat, hanya gelombang kejutnya saja sudah lebih dari cukup untuk mencabik-cabik seorang raja tempur biasa. Melihat pertempuran dari jauh, Tan Lang hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam diam. Meskipun dia juga seorang jenius yang langka, jika dibandingkan dengan Jiang Chen dan Tairen, kesenjangan di antara mereka sangat jelas. Satu orang memiliki bakat bawaan yang luar biasa, sementara yang lain memiliki warisan leluhur Green Lotus. Kombinasi keduanya memungkinkan mereka mengalahkan musuh yang menghalangi jalan mereka. Efek supresifnya terlalu kuat, menyebabkan Raja Iblis kelas 8 merasa tertekan setiap kali mencoba melawan kedua pria itu. Ia sangat tertekan dalam segala aspek, dan tidak dapat bertarung dengan sekuat tenaga. Setelah Raja Iblis mengeluarkan senjata iblisnya yang perkasa, keduanya sekali lagi menghancurkan serangannya dengan kekuatan gabungan mereka. Haha. Kedua lelaki itu tertawa riang seolah-olah mereka telah disuntik dengan stimulan, lalu melancarkan serangan lagi ke Raja Iblis kelas 8. Pertempuran yang kacau terjadi di lembah ini, menghancurkan semua puncak gunung di sekitarnya, sekaligus menyebabkan tanah amblas. Pertarungan berlanjut selama belasan menit lagi, dan masih jauh dari kata berakhir. Jiang Chen terkejut dengan perlawanan kuat Raja Iblis ini. Meskipun tubuhnya penuh dengan luka, ia masih bertarung dengan agresif seperti sebelumnya. Ditambah dengan kekuatan dahsyat yang dibawa oleh senjata iblisnya, tampaknya mustahil untuk membunuh Raja Iblis kelas 8 ini dalam waktu singkat. Lebih jauh lagi, jika Raja Iblis kelas 8 ini memilih untuk melarikan diri, ia pasti bisa melarikan diri tanpa gangguan. Mata Jiang Chen berbinar. Saat ini, selama ia menyerap 1 atau 2 jiwa iblis kelas 7, ia akan menerobos ke alam Raja Tempur kelas 5. Pada saat itu, membunuh Raja Iblis kelas 8 ini akan menjadi hal yang mudah. Namun, Jiang Chen tidak berniat untuk menerobos sekarang, ia ingin lebih menempa dirinya sendiri. Namun Jiang Chen masih memiliki metode lain yang bisa digunakannya, penjara bumi. Raja Iblis kini berdiri di tanah, dan penjara bumi adalah teknik yang sempurna untuk melancarkan serangan kejutan. Selama dia dan Tairen bekerja sama dengan baik, tidak akan sulit untuk membunuh Raja Iblis ini. Tiran, aku akan melancarkan serangan kejutan nanti. Manfaatkan kesempatan itu untuk membunuhnya dengan satu serangan. Jiang Chen berkata pada Tiran.
Bagaimana kamu akan melakukannya? Tyrant menatap Jiang Chen dan bertanya. Dia tidak tahu metode apa lagi yang dimiliki Jiang Chen, karena tidak mudah untuk melancarkan serangan mendadak terhadap Raja Iblis kelas 8. Tunggu saja dan lihat saja. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen segera melepaskan penjara bumi. Riak-riak tak berwujud meledak dari tanah, berubah menjadi penjara tak terlihat dan menutupi seluruh tubuh Raja Iblis kelas 8 dalam sekejap. Bam! Terkejut, Raja Iblis terpaksa berlutut di tanah. Kekuatan bumi yang tak berwujud itu sungguh luar biasa, bahkan Raja Iblis kelas 8 pun akan menderita karenanya. Penjara bumi juga merupakan salah satu kemampuan bawaan yang akan semakin kuat dengan Jiang Chen. Mata Tyrant berbinar saat melihat ini. Dia tidak tahu bagaimana Jiang Chen melakukannya, tetapi dia tidak mau melepaskan kesempatan emas ini. Tanpa ragu, dia melambaikan tasbih Buddha dan menyerang Raja Iblis.